Halo guys, kembali lagi di video kedua. Kali ini kita akan ngebahas mengenai apa itu informasi teknologi atau IT ya. Nah, untuk kalian yang belum menonton video pertama dari channel saya ini, bisa dilihat terlebih dahulu. Di video pertama saya menjelaskan mengenai tujuan saya untuk membuat channel ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga buat yang lain, buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya. Dan juga di sana dijelaskan mengenai proyek kedepannya dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasannya, yaitu apa itu IT. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu dari pengertian ya. Nah, pengertian teknologi informasi atau yang bisa disingkat yaitu IT ya. Nah, IT ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu teknologi, yang kedua yaitu informasi. Lalu apa yang dimaksud dengan teknologi itu sendiri? Teknologi adalah pembuatan, modifikasi, penggunaan dan pengetahuan mengenai perkakas mesin, teknik, sistem, dan metode pengaturan. Jadi secara simpelnya, teknologi itu adalah sebuah alat atau sistem yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, mungkin buat kalian yang mungkin bingung, baru pertama kali mendengar, mungkin akan bingung terlebih dahulu mengenai pengertian daripada teknologi itu sendiri. Oke, langsung saja kita lanjut dulu ya ke pengertian daripada informasi. Nah, informasi ini adalah kumpulan fakta dan data yang sudah diolah, yang bermanfaat bagi orang yang menerimanya, serta si informasi ini tuh bisa menjadikan sebuah keputusan, proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Jadi informasi ini tuh harus bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi sebuah keputusan, sebuah pengambilan keputusan untuk kedepannya itu harus bagaimana. Nah, lalu IT ini, teknologi informasi ini tuh dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa secara simpelnya itu IT atau teknologi itu adalah sebuah sistem ataupun alat yang dibuat sedemikian rupa yang berguna untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya, dalam membuat keputusan gitu. Jadi teknologi itu harus bisa ngebuat kita sebagai user, sebagai pengguna, untuk mempermudah tujuannya itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jangan sampai teknologi itu ngebuat kita menjadi
lebih susah gitu. Nah, kalau yang namanya teknologi dibuat untuk mempersusah, itu namanya bukan teknologi tapi teknologian gitu ya. Nah, mungkin segini mudah-mudahan bisa kepaham gitu ya maksud dari teknologi itu. Secara simpelnya itu, teknologi adalah sebuah sistem ataupun alat yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia serta bisa menjadi pengambilan keputusan. Nah, teknologi informasi ini menyatukan komputasi, sistem komputer, dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi ini bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, dan ponsel. Gitu. Nah, kita bisa lihat dari contoh-contoh yang ada ini. Apakah contoh dari teknologi ini tuh sekarang membantu pekerjaan manusia ataupun enggak? Yang paling umum adalah ponsel. Kita bisa lihat bahwa sekarang sudah hampir rata semua pasti mempunyai sebuah ponsel atau HP gitu. Nah, si HP ini tuh isinya ya kan di dalam, apalagi orang-orang bisnis itu pekerjaan-pekerjaan semua. Nah, itu tuh berguna buat ngebuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah gitu. Dengan teknologi yang ada itu, jangan sampai kita ngebuat teknologi tapi justru bakal mempersulit dengan sistem yang berjalan yang sudah ada gitu. Jangan sampai ya. Nah, mungkin ini secara simpelnya pengertian daripada IT itu. Nah, lanjut kita coba kepada pengertian IT menurut para ahli. Yang pertama ada Y. Mariono dan B. Padmi Istiana tahun 2005. IT adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sama ya. Tadi IT itu adalah sistem yang dibuat atau digunakan untuk mengelola data dan informasi sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi yang dapat berguna serta bermanfaat dan bisa menjadi proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada dari Christine Wibowo dan Ridwan Sanjaya tahun 2011. IT adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Ini pendapat dari ahli yang kedua. Next ada dari Mike Owen tahun 2001. IT merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Nah, sampai sini mudah-mudahan mulai agak kebayang ya apa itu IT itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya itu IT bukan hanya tentang membangun komputer dan menggunakan internet. IT membantu kita untuk memecahkan persoalan yang signifikan dengan menggunakan teknologi. Nah, kita bisa lihat di zaman sekarang hampir seluruh
dunia bisnis itu sudah IT itu menjadi peran penting lah dalam bisnis apapun gitu, dalam bidang pendidikan, kedokteran, jurnalis, konstruksi, transportasi, atau apapun itu, IT ini menjadi peran penting karena bisa tadi mempermudah efisiensi yang pekerjaan kita itu menjadi lebih ringan dengan adanya IT. Nah, mudah-mudahan dari pengertian awal lalu pengertian para ahli tadi dapat ditarik kesimpulannya itu seperti yang saya bilang dari awal, IT adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu ya, secara simpelnya itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, next, selanjutnya kita akan ngebahas dulu mengenai sejarah dari komunikasi gitu ya. Kita semua pada tahu untuk mengkomunikasi atau berkomunikasi kita melalui bahasa gitu kan. Untuk berkomunikasi itu poin pentingnya yang pertama kita dengan bahasa, ngobrol gitu kan. Nah, IT ini tuh bisa menyederhanakan proses dari pengkomunikasian ini gitu secara bahasa gitu ya. Kita berkomunikasi melalui bahasa. Nah, dengan seiring berjalannya waktu ada proses yang lebih gitu dari bahasa ini. Yang kedua yaitu dengan gambar. Contohnya seperti ini. Nah, IT ini tuh menggabungkan keduanya. Dari bahasanya ada, dari gambarnya pun ada, sehingga terciptalah sebuah teknologi modern yang bisa kita gunakan setiap hari mungkin ya. Kita bisa mengkomunikasikan dengan orang lain itu kan, dan kita bisa mengkomunikasikan juga melalui gambar. Nah, IT itu ngebuat proses komunikasi itu menjadi lebih efektif dan efisien. Next, setelah kita tahu pengertian dan juga sejarah daripada komunikasi, selanjutnya kita akan mencoba membuka gitu ya, pekerjaan apa saja sih yang ada di bidang IT itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya, sekarang di medsos, di media sosial banyak pekerjaan-pekerjaan di bidang IT itu sangat banyak, dan juga kalau berbicara benefit itu besar gitu ya pekerjaan yang ada di bidang IT. Namun ada sedikit catatan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kenapa? Walaupun pekerjaan di bidang IT itu banyak, tapi kita harus paham dulu tentang teknologi itu sendiri. Minimalnya kita paham dasar-dasarnya terlebih dahulu, baik itu dalam jaringan, dalam program, dalam sistem operasi, atau apapun itu, kita harus paham terlebih dahulu, minimalnya untuk dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa sesuai daripada
video yang awal, kita akan mencoba menjelaskan mengenai dasar-dasar dari pada teknologi itu sendiri gitu ya. Nah, yang pertama, programmer. Apa sih programmer itu? Di video pertama sempat disinggung juga mengenai apa itu programmer. Dalam bahasa teknologinya yaitu seorang programmer itu kerjaannya ngoding. Ngoding itu apa? Itu kan mendesain atau membangun sebuah program. Nah, dari ngoding itu tercipta beberapa teks gitu kan, kumpulan teks, kumpulan instruksi untuk menciptakan sebuah teknologi gitu. Nah, kenapa saya tertarik mungkin ya dalam bidang ini, karena ya tadi dalam kumpulan teks itu sendiri itu bisa merubah kumpulan huruf, mungkin ya ribuan huruf atau jutaan huruf, itu bisa menjadi sebuah program yang utuh yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada network engineer, pekerjaan yang berfokus pada sistem jaringan yang membentuk sistem komunikasi dalam konteks organisasi bisnis. Seperti halnya dalam catatan tadi, kita harus paham dulu tentang dasar-dasar jaringan, dimulai dari bilangan biner, heksadesimal, desimal, lalu NAT, firewall. Nah, yang kayak gitu kita harus benar-benar paham kalau ingin menggeluti dalam bidang yang kedua. Nah, ada yang ketiga, IT support, itu memerlukan pemahaman dasar dalam semua bidang IT terkait dengan peningkatan dan penanganan teknis, karena IT support ini akan bekerja melalui pemecahan masalah atau membantu orang-orang yang mempunyai masalah dalam bidang teknologi. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu diambil dari yang umum ya, mungkin bisa searching juga dari internet, masih banyak yang lain daripada yang tiga ini. Selanjutnya ada komponen IT. Nah, yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras ini tuh yang mungkin kita jumpai sehari-hari, adalah sesuatu alat yang bisa kita raba dan bisa kita rasakan atau nampak gitu ya. Contohnya server, komputer, laptop, switch, router, hub, dan lain-lainnya. Suatu perangkat yang bisa kita raba gitu. Nah, yang kedua ada software, kebalikan daripada hardware, yaitu perangkat lunak, perangkat yang tidak bisa diraba tetapi bisa kita rasakan. Contohnya yaitu sebuah aplikasi, baik itu aplikasi ERP ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang berguna untuk membantu pekerjaan kita sebagai user. Nah, yang ketiga ada network. Kalian sudah pada tahu apa itu network, jaringan ya, konektivitas internet, firewall, dan keamanan. Lalu, nah ini yang penting, brainware. Percuma jika 1, 2, dan 3 ada, tapi
yang nomor 4-nya nggak ada, itu akan terasa percuma. Brainware ini tuh apa? Yaitu kitanya sebagai user atau pengguna yang akan menggunakan semua komponen yang ada ini tuh, dimulai dari perangkat kerasnya, softwarenya, jaringannya. Karena berasa lucu jika komponen yang 1, 2, 3 ada, tetapi yang keempatnya nggak ada. Itu nggak mungkin gitu ya. Nah, makanya 4 komponen ini tuh saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ini untuk komponen infrastruktur IT. Secara gambaran mungkin dalam komponen ini bisa dipahami gitu ya, karena ini pembahasan umum juga. Next, yaitu ada tujuan daripada IT. Yang pertama, mendukung kreativitas. Nah, ini IT itu kita bisa lihat banyak pekerjaan di IT. Salah satu contohnya yaitu YouTuber atau vlogger atau content creator gitu ya. Nah, mereka itu kan dituntut untuk bisa berkreatif, membuat sebuah konten yang memang diperlukan untuk masyarakat gitu. Masyarakat itu butuh apa? Nah, kita mencoba berkreatif, gimana sih yang dibutuhkan masyarakat itu dibuat sedemikian rupa agar bisa tertarik gitu. Nah, ini tujuan IT itu. Yang pertama, mendukung kreativitas. Yang kedua, ada untuk memecahkan masalah. Jelas adanya IT itu untuk memecahkan masalah. Dan juga yang ketiga, bisa meningkatkan efisiensi. Karena tadi ketika ada suatu masalah atau trouble, dengan hadirnya sebuah teknologi itu bisa masalah tersebut bisa terselesaikan dan juga tingkat efisiensinya bisa diminimalisir gitu. Seperti contohnya jika kita ada suatu sistem gitu ya, sistem perpustakaan yang belum ada teknologi. Jika belum terkomputerisasi, mungkin kita akan sulit untuk mencari sebuah buku gitu kan, di mana diletakkannya, di mana disimpannya. Tapi jika sudah terkomputerisasi, itu akan meningkatkan efisiensi. Kita tinggal mencari buku apa, langsung ditampilkan oleh sistem atau komputer. Selanjutnya ada fungsi daripada IT. Yang pertama ada capture. Capture di sini tuh bisa dikatakan sebagai inputan data gitu ya. Nah, data masuk, di input, lalu diproses. Si data tadi itu diproses, diolah, dianalisa, dihitung. Lalu yang ketiga, di generate, atau si data tadi yang sudah diolah itu harus bisa menghasilkan sebuah informasi, dan informasi ini tuh harus bisa disampaikan supaya bisa menjadi manfaat ataupun bisa menjadi sebuah proses pengambilan keputusan. Nah, hasil data ini tuh bisa ditampilkannya bisa dalam bentuk grafik ataupun tabel. Lalu yang keempat ada storage.
Setelah data tadi ditampilkan, lalu kita simpan dan sewaktu-waktu bisa kita arsipkan. Nah, proses penyimpanan ini tuh tadi harus bisa meningkatkan efisiensi waktu. Untuk apa? Untuk kedepannya, jika kita memerlukan data atau informasi, kita itu harus bisa meminimalisir waktu, tenaga, biaya gitu kan. Kalau semuanya ini jalan, kita kan cukup memasukkan mau mencari data apa, nanti komputer akan mencarikannya untuk kita. Data ini tuh ada di sini gitu. Nah, kebayang kalau belum ada gitu ya, belum bisa terkomputerisasi, kita harus mencari satu-satu. Itu kan tidak efektif, capek ya gitu kan, secara waktu kita terbuang gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini tuh, yang tadinya pekerjaan menjadi sulit akan menjadi membantu gitu ya, membantu meringankan beban dari pekerjaan yang ada. Nah, yang terakhir, transmission, mengirimkan informasi ataupun data melalui satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan jaringan. Ini jelas berhubungan dengan tadi tingkat efisiensi ya, efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada keuntungan dari penerapan IT itu sendiri. Yang pertama ada speed, kecepatan. Komputer dapat mengolah data dalam hitungan detik. Jelas ya, kecepatannya bisa sangat cepat gitu ya. Nah, yang kedua ada konsisten. Tuh, hasil pengolahan lebih konsisten atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga ada precision, ketepatan. Komputer dapat mendeteksi perbedaan yang sangat kecil dan dapat menghitung perhitungan yang sulit. Mungkin jika datanya ditampilkan dalam bentuk grafik, itu tuh bisa sangat kelihatan gitu ya perbedaannya itu. Nah, ini yang dimaksud ketepatan, itu bisa melihat perbedaan sekecil apapun itu bisa kelihatan gitu ya. Keempat ada reliability atau kehandalan yang dihasilkan dari input proses output itu bisa dipercaya atau si datanya itu real gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir dari dampak proses atau bisnis yang ada sekarang. Kita akan bahas 3 saja. Yang pertama, bidang pendidikan. Teknologi dalam bidang pendidikan itu sangat tidak bisa terlepaskan untuk saat ini, karena tingkat atau metode pendidikan saja zaman sekarang sudah menggunakan sistem online, ujian online gitu kan. Lalu sistem proses pendaftarannya pun, pendaftaran siswa baru, mahasiswa baru sekarang sudah dalam tahap online. Jarang ada yang melakukan proses secara offline ini. Nah, ini tuh sangat berguna dalam bidang pendidikan. Kenapa? Karena tadi sesuai tujuan daripada IT untuk meningkatkan efisiensi waktu, dan itu pun harus atau tidak boleh bertentangan ya. Jika
yang sebelumnya sudah efisien lalu tidak ada masalah. Nah, tapi ketika diterapkan dalam sistem yang terkomputerisasi justru akan menyebabkan masalah. Nah, itu yang salah. Yang seperti itu bukan teknologi tapi deteknologian. Itu yang dalam bidang pendidikan. Kedua, dalam bidang sosial, kita bisa lihat zaman sekarang itu mengakses berita itu bisa secepat mungkin ya. Bahkan seluruh penjuru dunia itu kita bisa tahu keadaannya bagaimana gitu. Nah, ini yang menyebabkan IT itu bisa mencari kemudahan yang tadinya sulit ataupun tidak mungkin dengan adanya sebuah teknologi yang tadinya sulit itu bisa dipermudah gitu ya. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan sama, ini pun sekarang banyak peralatan ataupun sistem dari bidang kesehatan itu yang memang sudah menggunakan IT gitu ya. Nah, dari video ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran mengenai teman-teman tentang IT atau teknologi. Sekali lagi, teknologi itu adalah sistem ataupun alat yang dibikin dengan tujuan mempermudah pekerjaan manusia yang bisa menghasilkan sebuah informasi, dan informasi itu bisa menjadi rujukan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran mengenai apa itu IT, dan mudah-mudahan bermanfaat juga tentang materinya. Jika ada yang bingung atau dalam proses penyampaiannya kurang mengerti, silahkan bisa diulang-ulang kembali videonya atau bisa menanyakan di kolom komentar. Mungkin ini untuk materi yang kedua. Jika bermanfaat, bisa dibantu untuk subscribe, like, komen, dan share-nya supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat sebuah kontennya dan bisa menjelaskannya lebih rinci gitu ya mengenai apa itu teknologi. Kita bertemu di next video. Bye bye.